Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang manusia terkuat dalam Alkitab, yaitu Simson. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang tidak kalah menariknya dari kisah-kisah sebelumnya. Siapa dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Elisa. Hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elisa. Ia adalah seorang nabi besar yang dipilih Allah untuk meneruskan pelayanan Nabi Elia. Melalui kehidupannya, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasanya, menolong umatnya, serta menunjukkan kasih dan mujizat yang mengubahkan banyak orang. 1. Panggilan Elisa. Elisa awalnya bukan seorang nabi, melainkan seorang petani biasa. Alkitab mencatat bahwa ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Ini menunjukkan bahwa keluarganya bukan keluarga miskin, karena memiliki lembu sebanyak itu berarti mereka cukup berada. Namun, di tengah kesibukannya bekerja, Allah memanggilnya melalui Nabi Elia. Elia datang dan melemparkan jubahnya ke atas Elisa. Dalam budaya saat itu, tindakan ini memiliki arti yang sangat besar. Jubah seorang nabi adalah simbol otoritas dan panggilan ilahi. Saat jubah itu diletakkan di atas bahu Elisa, artinya Elisa dipanggil untuk meninggalkan hidup lamanya dan dipersiapkan menjadi penerus Elia. Respon Elisa sangat luar biasa. Ia tidak menunda-nunda. Ia langsung menyembelih lembu bajaknya, membakar alat bajak sebagai kayu api, lalu memberikan dagingnya kepada orang-orang. 1 Raja-Raja 19 ayat 21. Setelah itu, ia pergi mengikuti Elia. Dari sini kita belajar 3 hal penting. 1. Panggilan Allah bisa datang kapan saja, bahkan di tengah pekerjaan sehari-hari. 2. Taat tanpa menunda. Elisa tidak berkata, nanti saja atau saya masih sibuk. Ia langsung merespon. 3. Meninggalkan masa lalu. Dengan membakar bajaknya dan menyembelih lembu, Elisa benar-benar menutup jalan untuk kembali ke hidup lamanya. Ia memilih mengikut Tuhan sepenuhnya. Jadi, panggilan Elisa mengajarkan bahwa ketika Tuhan memanggil kita, jawaban terbaik adalah ketaatan penuh, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan atau masa lalu kita. 2. Elisa menerima roh Elia. Setelah lama melayani bersama Elia, tibalah saatnya Allah akan mengambil Elia ke surga. Elisa tetap setia mengikutinya dari Gilgal, Betel, Yerikho, hingga ke sungai Yordan. 2 Raja-Raja 2. Di setiap tempat, Elia mencoba menyuruh Elisa untuk tinggal. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Kesetiaan ini menunjukkan bahwa Elisa bukan hanya sekadar murid, tetapi sungguh-sungguh menghargai gurunya. Sebelum diangkat, Elia bertanya, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa tidak meminta harta atau kedudukan, melainkan 2 bagian dari rohmu. Ini artinya Elisa ingin mendapat kuasa rohani ganda untuk melanjutkan pelayanan Elia. Ketika Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi, jubahnya terjatuh. Elisa mengambil jubah itu, lalu memukul sungai Yordan sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Air sungai pun terbelah dan Elisa menyeberanginya. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Roh Elia ada pada Elisa." Dari bagian ini kita belajar 3 hal penting. 1. Kesetiaan mendahului berkat. Elisa tidak pernah meninggalkan Elia. Karena itu ia menerima bagian rohani yang besar. Kedua,
Kerinduan akan perkara rohani. Elisa tidak meminta hal duniawi, melainkan kuasa Allah untuk melayani. 3. Allah yang sama tetap bekerja. Mujizat Sungai Yordan membuktikan bahwa Allah yang menolong Elia juga bekerja melalui Elisa. Jadi, pelajaran bagi kita. Bila kita setia, haus akan kuasa Tuhan, dan berani melangkah dalam iman, maka Allah akan memperlengkapi kita untuk melanjutkan karyanya. 3. Mukjizat-mukjizat Elisa. Nabi Elisa dikenal sebagai nabi yang dipakai Allah untuk melakukan banyak mujizat, bahkan lebih banyak dari Elia gurunya. Mujizat-mujizat itu bukan untuk menunjukkan kehebatannya, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah dan menolong umatnya. Mari kita lihat beberapa mujizat yang terkenal. 1. Air Yerikho disembuhkan. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Di kota Yerikho, air minumnya buruk dan tanahnya tidak menghasilkan. Orang-orang minta tolong kepada Elisa. Ia meminta sebuah mangkuk dengan garam, lalu melemparkan garam itu ke dalam sumber air sambil berkata, "Beginilah firman Tuhan, aku sudah menyembuhkan air ini. Tidak akan ada lagi kematian atau keguguran karenanya." Sejak saat itu, air Yeriko menjadi sehat. 2. Minyak janda yang tidak habis. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Seorang janda miskin hampir kehilangan anak-anaknya karena hutang. Elisa menyuruhnya mengumpulkan bejana sebanyak mungkin, lalu menuangkan minyak dari kendi kecilnya. Mujizat terjadi. Minyak itu terus mengalir sampai semua bejana penuh. Dengan minyak itu, ia dapat melunasi hutang dan hidup dari sisanya. 3. Anak perempuan Sunem dibangkitkan. 2 Raja-Raja 4 ayat 18-37. Seorang perempuan Sunem yang kaya menyediakan kamar untuk Elisa setiap kali ia lewat. Sebagai balasan, Tuhan memberinya seorang anak. Namun ketika anak itu meninggal, perempuan itu mencari Elisa. Dengan doa yang sungguh-sungguh, Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu, dan Tuhan menghidupkan kembali anak tersebut. 4. Naaman disembuhkan dari kusta. 2 Raja-Raja 5. Naaman, panglima tentara Aram, sakit kusta. Ia datang kepada Elisa untuk minta disembuhkan. Elisa hanya berkata, "Mandilah 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan tahir." Awalnya Naaman marah karena merasa perintah itu terlalu sederhana, tetapi setelah taat, ia sembuh total. 5. Memberi makan 100 orang. 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44. Suatu kali, Elisa diberi hanya 20 roti jelai dan sedikit gandum. Namun ia berkata, "Berikanlah kepada orang banyak itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Benar, roti itu cukup untuk memberi makan 100 orang, dan masih tersisa. Kesimpulan mujizat Elisa. Mujizat-mujizat Elisa menunjukkan bahwa Allah peduli pada kesehatan, air disembuhkan; peduli pada ekonomi, minyak janda diperbanyak; peduli pada keluarga, anak Sunem dibangkitkan; peduli pada bangsa asing sekalipun, Naaman disembuhkan; peduli pada kebutuhan sehari-hari, rakyat diberi makan. Jadi jelaslah, Tuhan kita adalah Allah yang setia, berkuasa, dan penuh kasih. 4. Iman Elisa yang teguh. Selain melakukan banyak mujizat, Nabi Elisa juga dikenal karena iman dan keberaniannya. Salah satu kisah yang sangat terkenal ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23. Pada waktu itu, bangsa Aram sedang berperang melawan Israel. Raja Aram berusaha membuat strategi untuk menyerang, tetapi setiap kali ia merencanakan sesuatu, Elisa selalu memberitahu Raja Israel lebih dahulu. Akhirnya Raja Aram curiga ada pengkhianat di antara tentaranya. Namun, seorang hambanya berkata, "Bukan, tuanku." Tetapi Elisa, nabi yang ada di Israel, memberitahukan kepada Raja Israel segala perkataan yang tuanku ucapkan di kamar tidurmu. Raja Aram pun mengirim pasukan besar untuk menangkap Elisa.
Mereka mengepung kota Dotan, tempat Elisa tinggal. Ketika hamba Elisa bangun pagi-pagi, ia melihat pasukan dengan kuda dan kereta mengelilingi kota. Ia ketakutan dan berkata, "Celakalah tuanku. Apakah yang akan kita perbuat?" Namun Elisa dengan tenang menjawab, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, dan Tuhan membuka mata hambanya. Ia melihat gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi, yaitu bala tentara Allah yang melindungi mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa 1. Iman melihat lebih jauh daripada mata manusia. Hamba Elisa melihat musuh, tetapi Elisa melihat perlindungan Allah. 2. Allah selalu melindungi umatnya, bahkan ketika situasi tampak mustahil. 3. Keberanian lahir dari iman. Elisa bisa tenang karena tahu Tuhan lebih besar dari musuh. Jadi, iman Elisa yang teguh mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan terlihat menakutkan, karena Allah selalu lebih besar dari segala masalah kita. Kisah hidup Elisa mengajarkan kita tentang ketaatan saat Allah memanggil, kesetiaan dalam mengikuti Tuhan, kuasa doa yang mendatangkan mujizat, dan bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar maupun kecil bagi kita. Mari kita belajar seperti Elisa, hidup dalam iman dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Elisa. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.